Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya, berikutnya gitu kan ya. Nah, hari ini kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang kapasitor ya. Nah, hari ini saya mau bahas satu lagi, yaitu mengenai tentang resistor. Nah, kemarin kan sudah kapasitor. Hari ini saya mau bahas tentang resistor gitu kan ya. Nah, tapi sebelum masuk ke resistor, saya akan bahas dulu apa itu yang disebut dengan arus listrik. Kalau yang di bab sebelumnya kita sudah belajar ada yang namanya adalah muatan gitu kan ya, muatan listrik atau kita kenal dengan Q gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan berubah alih gitu kan ya. Nah, kalau yang kemarin itu disebut dengan bab besarnya namanya adalah listrik statis. Di mana listrik statis itu artinya adalah muatannya diam atau tidak bergerak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas di mana listriknya itu sudah bergerak atau biasa disebut dengan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu adalah listriknya bergerak, bukan listrik yang bergerak bukan, tapi adalah muatannya yang bergerak. Kenapa bisa gitu? Karena ketika muatan itu bergerak, si Q-nya bergerak nih, berjalan, maka itu akan muncul yang namanya adalah arus listrik. Seperti itu. Jadi, arus listrik itu adalah banyaknya muatan dalam satuan waktu. Atau biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan delta Q per delta T. Seperti ini. Di mana I ini adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere. Q adalah muatan. Coulomb. T adalah waktu. Second. Gitu ya. Nah, jadi kita udah nggak ngomongin lagi muatan di sini, tapi yang kita sebut di sini adalah arus listrik karena muatannya sudah bergerak. Seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita akan masuk apa sih itu resistor gitu kan ya. Resistor itu adalah nama lainnya adalah hambatan gitu kan ya. Karena dia fungsinya adalah untuk menghambat arus listrik yang bergerak pada suatu rangkaian gitu. Atau kalian bisa kenal dengan R ya, resistor. Nah, untuk mempelajari si resistor dan juga si arus listrik dan bagaimana dia pengaruhnya si resistor terhadap rangkaian hambatannya, maka itu dikenal dengan yang namanya hukum Ohm. Ohm, gini ya. Jadi ada haknya. Jadi nyebutnya bukan ohm, tapi ohm gitu kan ya. Nah, si hukum ohm mungkin udah banyak yang tahu ya. Hukum ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I dikalikan R. Nih, kalau saya nyebutnya VIR gitu kan ya. V sama dengan I dikalikan R. Itu adalah bunyi dari hukum si ohm. Nah, di hukum ohm inilah mempelajari bagaimana sih tingkah laku dari si resistor itu gitu kan. Dimana resistor itu fungsinya adalah menghambat gitu kan ya. Nah, ini saya kasih keterangan dulu. R adalah hambatan atau resistor. Satuannya adalah ohm, yang lambangnya kayak tapal kuda kayak gini. Nah, kemudian ada I adalah kuat arus, ampere, dan V di sini adalah beda potensial. Atau kalian bisa kenal dengan tegangan, itu sama aja. Nah, selain hukum ohm, ternyata resistor atau hambatan suatu hambatan maksudnya bisa dipelajari juga dari persamaan ini. Jadi ternyata hambatan itu bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, dia bergantung pada yang namanya rho. Rho di sini bukan massa jenis, rho di sini adalah disebutnya hambat jenis. Nah, si hambat jenis ini, sebentar, satuannya itu ohm meter. Nah, si hambatan jenis ini dia itu bergantung pada jenis bahannya tersendiri. Contoh misalkan besi, kemudian dibandingkan dengan misalkan adalah aluminium. Nah, itu dia akan memiliki hambatan jenis yang berbeda. Karena hambatan jenis itu dia berhubungan dengan susunan partikel dan juga sifat dari si material tersebut terhadap arus listrik, seperti itu. Jadi nanti ini sudah diketahui di soal biasanya karena dia bergantung pada bahannya ya, jadi nggak asal nilainya. Nah, terus kemudian L di sini adalah panjangnya. Ini biasanya rumusnya dipakai kalau kita ingin mencari hambatan suatu kawat. Jadi misal gini deh, tadi saya lupa jelasin ya. Misal saya punya kawat nih, ini saya panjang nih. Saya gabung, saya punya kawat sepanjang ini.
saya mau cari tahu berapa sih hambatan dari si kawat ini kalau saya aliri arus listrik, kayak gitu. Nah, yang pertama dia akan bergantung pada jenis kawatnya ini. Kawat ini terbuat dari apa dulu? Apakah dia dari aluminium? Apakah dia dari perak? Apakah dia dari besi? Apa dari baja? Nah, itu adalah si hambat jenis. Nah, kemudian si L, panjang. Panjang si kawatnya juga akan mempengaruhi hambatannya. Kalau dia semakin pendek, cuma segini, atau malah cuma segini, maka resistornya atau hambatannya menjadi lebih kecil, seperti itu. Dan juga dia dipengaruhi oleh A. A itu apa? A itu adalah luas penampang ini. Jadi semakin besar luas penampangnya, maka resistornya menjadi lebih kecil, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau dia semakin kecil, maka dia hambatannya menjadi semakin besar. Tapi beda dengan fiber optik. Itu beda lagi karena dia memang A-nya sangat kecil, tapi dia hambat jenisnya sangat baik. Sehingga dia resistornya menjadi lebih kecil hambatannya. Makanya dia biasanya sekarang udah banyak dipakai buat telekomunikasi ya. Karena dia itu memiliki hambatan yang sangat kecil gitu. Jadi aliran-aliran listriknya itu jadi lebih mudah bergerak di situ. Seperti itu. Terus panjang tadi belum ya, satuannya meter. Dan A ini adalah luas penampang. Nah, nanti kalau misalkan diketahuinya adalah jari-jari, maka mencari luas penampangnya pakai luas lingkaran ya. A sama dengan VR kuadrat. Ini. Gitu. Itu untuk hukum Ohm dan juga resistor. R-nya ini resistor atau resistansi. Sebutnya itu resistansi, artinya adalah besar hambatannya ya. Dia satuannya adalah Ohm. Gitu. Nah, kalau kita sudah bahas tentang resistansi, artinya suatu kawat itu punya daya dia menghambat arus listrik. Nah, tapi kalau kita pelajari tentang konduktor, isolator gitu kan ya, kan kita tahu kalau besi baja itu merupakan yang sifatnya adalah konduktor. Jadi sebenarnya kawat itu yang terbuat dari besi, dia itu seperti sifat mata uang logam. Di mana mata uang itu kalau kamu lagi ngelihat bagian angka, maka bagian hurufnya itu akan tertutupi. Tapi kalau kamu lagi ngelihat bagian huruf, maka bagian angkanya pasti tertutupi. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan si kawat atau resistor. Nah, jadi kalau misalkan si kawat atau besi ataupun baja, dia itu kalau kamu lagi lihat dia sebagai resistor, sebagai penghambat, maka yang akan terlihat adalah resistansinya. Tapi ketika kamu anggap dia sebagai konduktor, maka yang kamu lihat adalah sifat konduktivitasnya. Jadi dia punya dua sifat, resistivitas dan konduktivitas. Nah, untuk mencari konduktivitasnya, kan itu simbolnya rho ya. Nah, rumusnya, rho lagi sigma, rumusnya adalah sigma sama dengan 1/ρ. Nah, ternyata si konduktivitas sama si hambatan itu dia punya hubungan. Di mana hubungannya adalah R sama dengan L per sigma dikalikan A. Ini. Itu. Ini adalah hubungan antara resistor dan juga resistivitas dengan konduktivitas. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas tentang daya. Ini udah bahas arus, udah bahas hukum Ohm gitu, hambatannya resistor. Nah, sekarang kalau misalkan si hambatan itu kita hubungkan pada beda potensial. Pada si baterai, ini kalau anak elektro udah hatam banget lah ya, bahas ini gitu kan ya. Ada hambatan kemudian saya hubungkan pada tegangan gitu, baterai ataupun bisa misalkan PLN, langsung colok ke PLN gitu kan ya. Bagaimanakah energi yang tersimpannya? Bagaimanakah dayanya? Nah, untuk mencari dayanya kita bisa menggunakan rumus P. Yaitu P sama dengan V dikalikan I. Di mana V-nya adalah beda potensial, I-nya adalah kuat arus listrik. Tapi kalau misalkan itu tidak diketahui, kita juga bisa pakai I kuadrat dikalikan R, atau bisa pakai V kuadrat per R. Ini. Gitu. Sama aja. Ini tiga jenis ini sama aja rumusnya, saya hanya bedakan bentuknya saja. V adalah beda potensial, volt, I kuat arus, ampere, R adalah resistor atau hambatannya. Berapa ohm? Nah, nanti akan dapat dayanya. Satuannya adalah watt. Gitu untuk mencari si daya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas subbab berikutnya yaitu mengenai GGL. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah lah pasti ya. GGL atau singkatannya adalah gaya gerak listrik. Gitu. Nah, jadi si gaya gerak listrik atau GGL itu simbolnya adalah E epsilon kayak gini. Nah, dia itu sebenarnya sama seperti si V atau beda potensial. Tapi karena biasanya baterai itu punya hambatan dalam, maka kalau misalkan kita mau nyari E, itu menjadi V ditambahkan I kali R kecil. Gini, di mana E itu adalah si GGL-nya, satuannya volt, V adalah si tegangannya. Biasanya si V ini disebut dengan tegangan jepit ya. Ada simbol AB-nya biasanya, VAB. Volt juga. Nah, I adalah kuat arus listrik. Yang R kecil di sini ini disebut dengan hambatan dalam. Satuannya ohm. Jadi kalau misalkan saya boleh gambarkan seperti ini. Misal anggap deh di sini saya punya si resistor gitu kan, saya berikan resistor. Di sini ada baterai gitu kan ya. Nah, si baterainya ini punya yang namanya hambatan dalam gitu kan ya. Dimana hambatan dalamnya simbolnya adalah R kecil. Maka si GGL-nya itu adalah sama aja si VAB, itu adalah tegangan jepit baterainya, itu ditambahkan dengan arus listrik dikalikan si R yang di sini, hambatan dalamnya gitu. Tapi kalau kita mau nyari hambatan mau nyari tegangan jepit, maksud saya si VAB-nya ya berarti tinggal pindah ruas aja. Jadi E minus IR. Gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kita mau nyari arus listriknya gimana? Nah, kalau kita mau nyari arus listriknya, dari si GGL itu bisa disederhanakan rumusnya. Kan gini, VAB ditambah I kali R kecil. Nah, si VAB ini itu kan kita masukin ke hukum Ohm. Nih, V sama dengan I kali R. Nah, karena di sini ada resistor 1, maka VAB-nya itu adalah I dikalikan resistor yang ini, ditambahkan I dikalikan hambatan dalamnya. Nah, I di sini kan sama. Maka I-nya saya keluarkan, maka jadi persamaannya seperti ini. Berarti kalau mau nyari I ini pindah, maka I sama dengan E dibagi R gede tambah R kecil. Ini. Ini untuk mencari kuat arus listrik yang mengalir di sini. Gitu. Oke? Nah, oh iya, di sini kalau dalam rangkaian ini kuat arus listriknya arahnya kemana kira-kira? Ini kan kutubnya positif, ini kutub negatif. Berarti arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Potensial tinggi itu adalah yang kutub positif. Kemarin kita sudah sempat bahas sebelumnya. Maka dia arusnya bergerak dari sini. Ini arus listriknya bergerak. Tapi kalau arus elektron atau muatan itu bergerak dari kutub yang negatif. Jadi arah elektronnya di sini. Jadi arus listrik sama arah arus elektron itu dia berlawanan. Karena kalau arus listrik itu dia dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tapi kalau elektron itu dia dari kutub yang negatif ke kutub yang positif. Seperti itu. Gitu ya. Ini untuk GGL. Oke, saya akan lanjut berikutnya mengenai resistor. Tapi saya masuk contoh soal dulu. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh soal. Yang pertama di sini soalnya langsung saya bacakan saja ya. Jadi suatu kawat memiliki resistivitas sebesar 10 pangkat minus 6. Resistivitas itu adalah hambat jenis ya, toro. Kemudian memiliki jari-jarinya adalah 0,5 mm. Nah, jari-jari di sini saya pakai simbol R kecil ya, karena sebenarnya harusnya jari-jari itu R besar supaya nggak nyaru sama si resistor. Kemudian, berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh resistan sebesar 2 ohm. Jadi, kalau resistornya udah ketahuan besar hambatannya adalah 2 ohm, nah yang ditanya si L-nya itu berapa panjangnya. Nah, ini kita tinggal masuk ke rumus yang R tadi. R sama dengan Rho kali L per A. Karena kita mau nyari L, maka rumusnya harus kita ubah dulu ya. Ini naik ke atas jadi bentuk perkalian. Maka rho-nya pindah ke bawah jadi dibagi. Ini rumusnya. Oke? Maka jadi L sama dengan R kali A per rho.
R-nya masukkan 2 ohm. Nah, A-nya di sini tadi saya sempat bilang kalau A-nya diambil adalah luas lingkaran, yaitu pakai VR kuadrat. Berarti kita bisa cari dulu di sini. Oh iya, ini jari-jarinya harus dibuat dalam meter ya. Oke, kita cari dulu A-nya ya dari jari-jari ini, yaitu R-nya harus diubah dulu jadi meter, berarti ini 0,5 itu sama aja 5 kali 10 pangkat minus 1, karena dari milimeter ke meter itu naiknya 3, berarti kali 10 pangkat min 3, berarti jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter. Itu ya. Nah, A-nya kita ubah pakai rumus lingkaran, pi R kuadrat, dibagi rho-nya hambat jenisnya adalah 10 pangkat minus 6. Maka jadi 2, V-nya kita pakai 3,14. Jari-jarinya kita masukkan di kuadratin ya. 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat per 10 pangkat minus 6. Berarti ini kita kalikan saja, 2 kali 3,14. 5 dikuadratkan yaitu adalah 25. 10-nya minusnya dikali kedua, berarti minus 8. Per 10 pangkat minus 6. Ini dikalikan 2 kali 3,14 dikalikan dengan 25. Tadi saya sudah hitung itu sekitar 157. Kemudian min 8 sama minus 6. Karena dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Min ketemu min jadi plus ya. Berarti jadi minus 2. 157 kali 10 pangkat minus 2. Karena minus 2 ini kita hilangkan maka dia jadi koma. 1, 2. Maju 2 angka. Berarti jadi 1,57. Satuannya adalah meter. Sudah dapat, ini adalah panjang kawatnya jika kita pengen resistornya sebesar 2 ohm. Gitu ya. Oke, contoh soal yang berikutnya nomor 2. Di sini dia khusus untuk yang GGL. Diketahui bahwa sebuah resistansi dari resistor itu besarnya adalah 11 ohm. R besar ya, saya tulis. Kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai, di mana dia memiliki GGL-nya adalah 6 volt. E-nya 6 volt. Dan hambatan resistansi internalnya itu adalah sebesar 1 ohm, R kecilnya nih. Kemudian yang ditanya, yang pertama adalah arus dan tegangan terminal baterai. Jadi yang pertama ditanya itu ada 2, kita cari dulu yang arusnya dulu. Karena diketahui GGL, kita masuk ke rumus ini. R besar plus R kecil. Tinggal masukkan saja, ini sudah lengkap. 6 per 11 ditambah 1. Berarti 6 per 12 itu sekitar 0,5 ampere. Nah, setelah dapat arusnya, baru kita bisa cari tegangan terminal. Nah, tegangan terminal sama seperti tegangan jepit, yaitu si VAB. Sebelumnya sudah saya tulis. Jadi VAB itu bisa dicari dari E di mana tadi rumusnya? E dikurang I kali R. Nih, maka tinggal kita masukkan E-nya adalah 6 minus 0,5 dikali hambatan dalamnya adalah 1. Ini kali dulu ya. Berarti 6 dikurangin 0,5, sekitar 5,5 volt. Jadi istilahnya tegangan terminal atau tegangan jepit itu kayak si tegangan sebenarnya dari sebuah baterai. Jadi kalau misalkan kita punya baterai, tulisannya di situ 6 volt, berarti artinya sebenarnya dia bukan 6 volt sesungguhnya. Tapi kalau kita cek pakai voltmeter, kan ada tuh alat ukur listrik ya. Kalau kita mau ngukur tegangan, itu kita bisa pakai voltmeter, itu dia nilainya pasti tidak 6, dia kurang. Misalkan ini saya anggap sekitar 5,5, karena sudah dikurangi oleh hambatan dalam si baterainya, gitu ya. Oke, nah itu yang A. Untuk yang B, selanjutnya yang ditanya adalah daya. Daya yang dihantarkan oleh si GGL. Saya kasih simbol adalah P GGL, gitu ya. Nah, tadi kan rumus daya itu adalah I dikalikan V. Ada juga I kuadrat R. Ada juga V kuadrat per R. Ini rumus daya, banyak gitu kan ya. Nah, karena dia pada GGL, sedangkan GGL itu sama seperti beda tegangan, berarti itu sama aja kayak V. Kita bisa pakai ini, kita bisa pakai ini. Tapi karena kita sudah ketahui adalah arusnya, maka lebih enak pakai yang ini.
Maka PGGL menjadi I dikali. Nah, V-nya bukan V tapi diganti dengan GGL. Karena yang ditanya adalah daya pada si GGL-nya ya. Maka arusnya adalah 0,5, GGL-nya adalah 6. Berarti jadi 3. Satuannya adalah watt. Sudah, itu untuk daya pada GGL. Nah, yang C yang ditanya adalah daya pada resistansinya si eksternal itu. P pada R yang besar. Nah, karena di sini pada resistor berarti kita bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Tapi lebih enak pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau pakai yang V kuadrat per R kita harus cari dulu V pada R. Seperti itu ya. Nah, masuk ke sini berarti jadi I kuadrat kali R. I-nya adalah 0,5 kuadrat, R-nya adalah 11. 0,5 kalau dikuadratkan adalah 0,25 dikali 11. Itu sekitar 2,75. Satuannya adalah watt. Sudah selesai. Itu untuk contoh soalnya. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang kombinasi resistor. Tapi ini saya hapus dulu ya. Oke, kita akan lanjutkan gitu kan ya. Selanjutnya adalah tentang kombinasi resistor gitu ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah menjelaskannya gitu ya. Jadi ini adalah untuk yang seri, ini adalah sifat-sifat untuk yang paralel. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya mirip seperti kapasitor, ya enggak? Kalau seri bentuknya seperti ini, cuma kalau kapasitor dia kan simbolnya adalah keping sejajar, jadi dia gambar garis lurus cuma yang panjangnya sama. Kemudian kalau resistor dia detak jantung, kayak gini. Nah, ini yang seri, ini yang paralel. Nah, untuk sifat tegangan itu sama seperti yang kapasitor. Kalau dia seri itu tegangan totalnya adalah penjumlahan dari dua hambatan. Nah, kalau tegangan itu kalau paralel itu tegangannya sama. Nah, yang membedakan kalau kemarin itu pakai muatan. Nah, karena di sini udah nggak belajar muatan, maka di sini pakainya adalah kuat arus listrik, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tapi sama aja. Kalau yang kemarin kan muatannya sama untuk yang seri. Nah, untuk yang paralel muatannya dijumlahkan. Nah, ini cuma Q-nya diganti dengan arus listrik atau I, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang sifatnya kebalikan dengan kapasitor adalah ini, di hambatan pengganti. Kalau kemarin untuk yang seri itu dia pakainya seper. Tapi kalau resistor seri itu dia pakainya penjumlahan. Jadi tukeran kayak kapasitor. Ini kemarin untuk rumus kapasitor yang seri, ini untuk yang paralel. Tapi kalau di resistor sifatnya kebalikan. Gitu ya. Oke, saya langsung ke contoh soal saja. Saya sudah buat 2 contoh soal di sini. Kita coba dulu yang pertama yang ini. Jadi saya punya rangkaian tertutup terdiri atas 5 buah kapasitor, di mana yang atas itu ada kapasitor jadinya deh. 5 buah resistor gitu. Ini yang simbol resistor adalah R, besarnya 30 ohm, 30, 30, 10, 10 gitu. Nah, kita disuruh mencari berapakah tegangan di sini. Jadi kalau saya pakai voltmeter, saya taruh voltmeternya di sini. Lambangnya V ya. Nah, di situ yang ditanya berapakah V-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari V-nya, maka kita harus cari dulu hambatan pengganti total. Itu langkah pertama dulu, karena di sini hambatannya lebih dari 1. Jadi kita harus cari dulu hambatan penggantinya. Nah, yang dikerjakan pertama adalah yang bagian serinya dulu. Jadi seri yang atas sama seri yang bawah. Prinsip kerjanya ngerjainnya sama seperti yang kapasitor. Jadi ini yang RS yang atas, yang ini ya, yaitu ada si R, karena dia seri maka ditambahkan ya. Berarti R ditambah yang 30. R-nya besarnya 30 tambah 30 jadi 60 ohm. Nah, kemudian cari yang seri yang paling bawah. RS2 yaitu sama-sama 10. Berarti dapat 20 ohm. Nah, kemudian ini sama yang ini, atas tengah sama bawah, dia bentuknya seperti paralel. Gini kan ya? Maka kita kerjakan sebagai hambatan pengganti totalnya pakai yang paralel. Berarti jadi 1 per RP sama dengan 1 per yang atas itu tadi kita hitung adalah rangkaian seri yang pertama. Yang tengah adalah yang 30. Nah, yang paling bawah yang ini adalah yang RS2. Maka kita masukkan jadinya 1/60 tambah 1/30 tambah 1/20. Nah, kalau udah seperti ini, samakan penyebut. Jadi 60 ya. 60 bagi 60 itu adalah 1. 60 bagi 32, 60 bagi 23. Maka kalau di total jadi 6/60, tapi belum selesai dibalik.
Rp menjadi 60/6 atau 10 ohm. Nah, setelah dapat hambatan totalnya, gitu kan, udah dapat nih hambatan totalnya adalah sebesar 10 ohm, baru setelah itu kita harus cari apa? Nah, di sini kebetulan sudah ada I-nya, arus totalnya sudah ketahuan gitu kan. Berarti kalau kita mau nyari V di sini, kita harus butuh arus yang ada di sini berapa, gitu kan ya. Nah, karena kita sudah dapat 200 mA, mau tahu arus di sini, maka kita, karena ini sama ini paralel, sifatnya paralel adalah kuat arusnya itu sama. Penjumlahan gitu kan ya. Maksud saya yang sama tuh tegangan. Tegangannya sama. Berarti kita harus cari tegangan si paralelnya dulu. Pakai apa? Nah, pakai VIR, hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena kita mau nyari tegangan si paralel, maka I-nya pakai I total, R-nya pakai R paralel. R paralel mana ini? Yang tadi kita sudah dapat totalnya. I-nya dia dalam satuan miliampere, harus dibikin jadi ampere. Jadi dibagi 1000 ya. 200 bagi 1000 dikali Rp-nya adalah 10. Ini saya coret 2, ini saya coret lagi 1. Berarti jadinya 2 ya. 2 volt. Ini 2 volt adalah tegangan total. Total sama aja tegangan paralel. Karena paralel sifatnya tegangannya sama, berarti sama aja tegangan untuk yang rangkaian atas. S seri 1 ataupun yang bawah, yang tengah, atau sama aja yang bawah, yang S2 itu sama-sama 2 volt karena dia rangkaiannya adalah paralel. Berarti kalau gitu kita sudah punya nih tegangan total ini, ya kan? Tapi tegangan total ya, bukan tegangannya dia, tegangan ini sama ini. Kenapa? Karena ini sama ini rangkaiannya seri. Kalau seri itu tegangan total ya tegangan 1 ditambahkan tegangan 2. Berarti kita harus tahu dulu tegangan si 30 ini berapa, tegangan yang ini berapa, gitu kan ya. Nah, cara nyarinya, nyari I-nya dulu, kuat arusnya. Kenapa? Karena ini sama ini rangkaiannya seri. Kalau seri, kuat arusnya sama, gitu. Jadi kita cari I-nya pakai rumus VIR juga. Kita cari I-nya pakai ini ya. Berarti I untuk S1, berarti V S1 dibagi R S1. Gitu ya, karena rumusnya kan V sama dengan I kali R. Berarti kalau nyari I, jadi V per R ya. Maka VS1-nya tadi sama, yaitu 2 volt. RS1-nya sudah dapat 60, berarti 2/60. Ini saya sederhanakan sama-sama bagi 2, berarti jadi 1. Ini bagi 2 jadi 30. Satuannya adalah ampere. Nah, setelah kita dapat I-nya si S1, berarti kita dapat di sini. I S1 tuh ini. Ini S1. Nah, karena ini sama ini rangkaiannya adalah seri, berarti arus yang di sini sama arus yang di sini itu sama. Kalau kita sudah punya arus yang di sini, kita udah punya resistornya, berarti kita bisa cari V-nya, ya. Berarti tinggal V sama dengan I S1 dikalikan R. I S1 nilainya 1/30. Ini nggak saya bikin desimal sengaja. R-nya adalah 30. Nah, supaya bisa dicoret. Berarti V-nya adalah 1 volt. Sudah selesai seperti itu. Tapi sebenarnya sampai sini saja sudah boleh. Nggak boleh, belum selesai ya. Tapi maksudnya sampai sini kita tinggal pakai logika aja. Kan tegangan di sini totalnya adalah 2 volt. Nah, resistornya sama-sama 30 ohm. Kalau resistornya sama-sama 30 ohm, pasti beda tegangannya itu dibagi 2. Berarti tinggal 2 volt dibagi 2, berarti masing-masing 1. Kalau ada 3 ya berarti tinggal dibagi 3. Masing-masing berarti ya tinggal dibagi aja, 2 bagi 3 sekitar 0,67. Seperti itu ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh soal yang nomor 2, dia sama, ada rangkaian tertutup, ada 5 resistor juga, kemudian saya hubungkan dengan tegangan besarnya adalah 6 volt. Gitu kan ya, sama kayak tadi, kita harus cari hambatan penggantinya dulu. Itu yang paling pertama sekali kita cari ya kalau di soal. Oke, yang dikerjakan yang mana? Yang pertama ini. Nih, seri kan? Yang bawah juga dia seri. Berarti RS1 berarti dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 20 tambah 20 tambah 20 yaitu 60 ohm. Sekarang kita cari yang RS2. RS2 berarti hanya tinggal R4 dan R5. Yaitu 15 tambah 15. Berarti 30 ohm. Sudah dapat RS1 dan juga RS2. Habis itu karena yang RS1 sama RS2 sifatnya adalah paralel. Berarti kita buat pakai rumus paralel.
1 per RP sama dengan 1 per RS1 yang di atas ditambah 1 per RS2 yang di bawah. Berarti 1 per 60 ditambah 1 per 30. Samakan penyebut pakai 60. 60 bagi 60 adalah 1. 60 bagi 30 adalah 2. Berarti jadi 3 per 60. Berarti kalau nyari RP dibalik 60 per 3 sama dengan 20 ohm. Sudah dapat hambatannya. Nah, kalau mau nyari I-nya berarti tinggal masuk ke rumus VIR. V sama dengan I kali R. Berarti kalau mau nyari I menjadi V per R. V-nya ini 6 volt. V total yaitu 6 dibagi R-nya adalah 20. Sama-sama bagi 2. Berarti 3 per 10. Berarti kalau dihitung sekitar 0,3 ampere. Gitu. Nah, untuk mencari I mana yang terkecil, kan yang ditanya I mana sih yang terkecil gitu kan ya. Berarti karena ini I total, berarti itu I yang di sini. Ini kan dia I-nya bergerak dari kutub positif ya. Ini positif, ini negatif, berarti I-nya ke sana. Masuk ke sini I. Nah, di sini dia pecah jadi I1, yang ke bawah jadi I2. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus mencari dulu nih kira-kira si I yang ada di atas itu berapa I1-nya. Gitu. Karena nilai I1 sama I2 itu pasti beda. Dan antara yang atas sama yang bawah itu beda. 60 sama 30, ya kan? Nah, berarti kita harus cari I1 atau I2-nya dulu. Misal saya mau cari I1. Caranya gimana? Caranya pakai rumus ini juga, tapi pakai V-nya V total. Ini saya hapus sedikit ya. Caranya gini, ini kan V total. Terus di sini paralel, nggak ada hambatan lagi di luar yang rangkaian paralel. Berarti artinya V di atas, V di bawah, sama V total itu nilainya sama. Oke? Jadi clue-nya adalah V total sama dengan V1 sama dengan V2. Yaitu sama dengan 6 volt. Sudah, kalau kita mau nyari I1, berarti tinggal pakai VIR. I1 berarti V1 per. Yang di atas itu adalah RS1, berarti dibaginya RS1. V1-nya 6, RS1-nya 60. Kalau dibagi 0,1 ampere. Nah, dapat I1-nya 0,1 ampere. Nah, kalau mau nyari I2-nya, maka kita pakai konsep yang paralel, di mana I total itu sama dengan I1 ditambahkan I2, karena ada 2 cabang. Kalau ada 3 berarti ditambahin I3 lagi. I totalnya yang 0,3 tadi. I1 kita udah dapat 0,1. Ditambah I2. Kalau saya pindah ke kiri jadi minus ya. 0,3 dikurang 0,1 sama dengan I2. Berarti kita dapat I2-nya adalah 0,2 ampere. Dari sini sama dari sini, mana yang paling kecil? 0,1 sama 0,2. Berarti yang 0,1. Berarti arus terkecil itu adalah 0,1 ampere, di mana dia melewati resistor apa aja? R1, R2, dan R3. Kenapa? Karena 3 resistor tersebut rangkaiannya adalah seri. Otomatis arus yang lewatin ini sama ini dia pasti sama. Gitu. Sudah selesai materi untuk pertemuan pertama ini. Nah, sebenarnya untuk materi ini ada satu tambahan subbab lagi, yaitu disebut dengan hukum Kirchhoff. Tapi itu saya masukkan di video selanjutnya saja ya, karena supaya tidak terlalu besar. Oke, saya akhiri untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.